Selamat jumpa semua, ku kan menemani di sepanjang hari. Kan ku persembahkan segala yang terjadi di hari ini. Dari desa ke desa, seni dan budaya beragam pesona. Segala program pembangunan dan penyejuk jiwa dari dan untuk Anda. Bersama JTV Channel 25, persembahan semua untuk Anda. Bersama JTV Channel 25, TV kebanggaan. Selamat malam pemirsa, kabar Pacitan malam hadir untuk menemani istirahat malam Anda. TV kebanggaan kita JTV. Mahakarya lahir dari pikiran segar, dari pekerjaan yang menggugah semangat. Sebuah ide brilian datang dari gagasan dan obrolan bermakna. Perlu kepekaan yang tajam dan rasa peduli yang tinggi, menghadirkan solusi yang dibutuhkan semua orang. Ikuti cerita tokoh favoritmu hanya di Bicara Indonesia. Mari bersama kita berantas peredaran rokok ilegal. Pelanggaran undang-undang cukai meliputi rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai berbeda, rokok dengan pita cukai bekas, rokok polos atau tanpa pita cukai. Melanggar Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2017. Pelanggar akan dikenai ancaman pidana penjara dan atau denda. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat. Mari kita dukung pemberantasan rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan bekerjasama dengan Bea Cukai Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Selamat berjumpa dalam acara Bincang-Bincang Kabar Pacitan bersama saya Lutfi Azza. Berbicara tentang perempuan, pada zaman dahulu seringkali perempuan dikaitkan dengan masyarakat kelas kedua. Perempuan juga hanya menjadi konco wingking yang bisanya hanya di rumah saja. Tapi di era sekarang sudah banyak perempuan yang turut serta berkontribusi terhadap pembangunan di segala bidang, termasuk juga ekonomi. Tema perbincangan kita kali ini akan mengupas tentang peran perempuan dalam kebangkitan ekonomi bangsa. Sudah bersama kita dua orang narasumber yang akan menemani bincang-bincang hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Apa kabar Ibu? Baik, baik. Pemirsa, sebelum acara kita mulai, hari ini 16 Desember 2021 bertepatan dengan hari ulang tahun Bapak Bupati Pacitan, Bapak Indrata Nur Bayu Aji, begitu ya Bu. Dan segenap kru mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-43 untuk Bupati Pacitan, Bapak Indrata Nur Bayu Aji. Panjang umur serta mulia, membawa Kabupaten Pacitan lebih maju, sejahtera dan bahagia.
Baik, untuk bincang-bincang kita kali ini kita akan awali dari Ibu dulu ini, Ibu. Iya, berbicara tentang perempuan nih Ibu, sebagai ibunya perempuan se-Kabupaten Pacitan. Berat ya? Menurut Ibu, gimana sih Bu, sebagai perempuan itu seharusnya seperti apa Bu? Aduh, saya nggak tahu ya kalau standarisasi perempuan itu harus bagaimana. Karena saya tuh setiap kali ngulik itu nggak pernah menemu standarisasi perempuan. Saya kira kalau di sini tuh kita selevel lah ya sama laki-laki. Di bagian manapun juga nggak ada standar perempuan. Sebagai perempuan yang mana di zaman sekarang ini kita harus menyamakan dari pendidikan, pola pikir, pekerjaan, karena kita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Dan kalau zaman dulu ada istilah wanita, saya kurang setuju kalau kita ini disebut wanita. Saya lebih senang menyebut kita itu sebagai kaum perempuan. Karena filosofi zaman dulu kan wanita itu kesannya negatif ya, konco wingking kayak gitu. Oke, betul. Terus apa lagi? Yes. Sekarang kayaknya sudah tidak berlaku tidak zamannya. Gitu. Ya. Gitu ya Bu. Ya itu tadi, pendidikan kita harus benar-benar setara. Pekerjaan juga kita sudah mempunyai peluang yang sama, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Kita sama lah, jangan berkecil hati. Iya. Kemudian terkait peran perempuan ini Bu, seperti apa sih seharusnya peran perempuan itu kan? Kalau kita melihat di zaman sekarang kan perempuan itu seperti yang Ibu katakan tadi memang harus berperan di keluarga maupun di masyarakat seperti itu. Seperti apa itu Bu? Baik. Peran perempuan ini sebenarnya sering saya diskusikan dengan Bapak Bupati. Bahwa kita mempunyai peran yang sama. Kita di dalam rumah tangga kita mempunyai power yang sangat utama, kepentingan yang sangat utama. Tapi di luar keluarga, di luar rumah, kita pun dibutuhkan, sangat dibutuhkan bagi mereka. Pun demikian dengan laki-laki. Mereka sebebas apapun mereka di luar rumah, di dalam keluarga mereka tetap dibutuhkan sebagai bonding anak kita, sebagai apa ya? Anak kita kan peniru ya, apalagi peniru yang sangat baik. Ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu berperilaku, berpola pikir, berdiskusi bahkan berbicara itu akan ditirukan oleh anak kita. Jadi ya kita harus menjadi sosok apa ya, objek yang baik bagi anak. Oke. Kalau terkait dengan peran perempuan di luar rumah di masyarakat seperti apa Bu harus? Peran di luar rumah ya seperti yang dibilang tadi, kita mempunyai peran yang sama. Peran yang sama ya? Iya. Sejar laki-laki. Iya benar, banyak sekali organisasi-organisasi wanita di luar sana. Di Kabupaten Pacitan juga banyak datanya tentang organisasi wanita. Bahkan pemimpin-pemimpin kita saat ini juga banyak yang perempuan. Satu contoh Ibu Gubernur kita perempuan. Presiden Indonesia juga pernah dipimpin perempuan. Saya kira juga peran kita sama dan sangat penting. Penting sekali karena ya sekali lagi kalau dalam rumah kita adalah pendidik utama bagi keluarga. Kemudian ini terkait dengan kontribusi perempuan di dalam sektor ekonomi nih Bu. Kalau misalnya sebagai Ketua Dekranasda kan untuk pembinaan UMKM dan seterusnya, khususnya perempuan ini seperti apa Bu? Apa yang bisa dilakukan oleh perempuan? Banyak sekali Mbak. Iya. Iya, apalagi era digital, era-era urban seperti ini, era yang sangat apa ya? Kita itu sebenarnya dimudahkan karena di masa-masa saat ini bertepatan dengan masa pandemi juga, terus masa sosial media. Pacitan dengan kabupaten lain, bahkan dengan Jakarta, dengan Surabaya, kita mempunyai peluang yang sama. Kita bisa bekerja di luar, apa ya, di balik itulah, begitu.
kalau mau ngomongin peran perempuan, saya dibesarkan dengan ibu dan keluarga yang meskipun kecil-kecilan, beliau pengusaha yang sangat ulet. Wah. Ya, Jadi ada role modelnya ya, Bu? betul. Ibu saya sebagai role model, keluarga saya juga mayoritas perempuan, kakak adik saya banyak perempuannya, mereka juga pengusaha. Saya kira bukan hambatan untuk kita Tetap berkontribusi. iya, mau berkontribusi. Jika bukan untuk dirinya sendiri, ya akan lebih bagus juga untuk orang lain. Paling tidak kita tidak merepotkan orang lain. Kita bisa berdiri dengan diri kita sendiri, berdaya dengan kemampuan kita sendiri. Wow, luar biasa ini, Bu. Oke, kita beralih ke narasumber yang kedua, Mbak Veronica. Ini kan Mbak Vera ini sebagai seorang pengusaha wanita di Pacitan, Mbak. Kemudian di zaman sekarang ada pandemi COVID-19 yang juga masih ada, iya. Seperti apa, Mbak, perkembangan UMKM di kala pandemi ini menurut Mbak Vera? Di era pandemi seperti ini memang pasti banyak sekali ya yang terdampak secara negatif, UMKM terutama di sektor ekonomi. Nah, di sini ada banyak sekali teman-teman UMKM ini yang beralih bidang. Jadi dari awalnya mereka mengusahakan apa, kemudian untuk tetap mempertahankan cash flow mereka, ya akhirnya beralih. Ada yang jualan sembako, ada yang jualan buah dan lain-lain. Nah, ada juga bahkan yang menutup usahanya. Nah, ini yang paling parah. Tapi tidak bisa dipungkiri di era pandemi justru bermunculan juga pengusaha-pengusaha yang baru, terutama para wanita ya, apalagi dengan masuknya teknologi digital seperti ini. Bahkan dari anak-anak ya, SD itu kita kalau lihat anak-anak SD pun statusnya status jualan gitu. Jadi nggak cuma perempuan yang terdampak ini, nggak cuma perempuan dewasa. Ternyata dengan adanya pandemi seperti ini, sudah masuk teknologi digital, sudah mulai bermunculan pengusaha dari yang junior sampai yang sudah senior gitu. Dan kalau di UMKM kami memang ikut terdampak juga dengan adanya pandemi. Tapi kemudian kami mengambil sebuah trik, sebuah solusi untuk mengatasi itu. Mungkin nanti ini ikut berbagi juga untuk teman-teman yang lain yang kiat yang bisa kita pakai ya ketika kita menghadapi masa pandemi seperti ini. Yang pertama, kita pastikan cash flow keuangan itu aman. Setelah itu kami melakukan hibernasi usaha, dalam tanda kutip ya. Hibernasi usaha ini artinya kami tidak secara intens melakukan produksi, penjualan, pemasaran seperti sebelumnya, tapi kami lebih menekankan ke pendampingan, pelatihan. Nah, ini tim-tim kami yang biasanya mereka memasarkan produk atau membuat produk, mereka beralih nih selama masa mereka tidak bisa kemana-mana, itu mereka mengikuti pendampingan atau pelatihan-pelatihan, terutama secara webinar, secara online ini banyak sekali ya, dan gratis. Sudah banyak yang gratis ya, dan gratis. Nah, ini kita manfaatkan, justru peluang-peluang untuk belajar di masa pandemi ini sangat terbuka lebar gitu. Kalau misalkan nggak pandemi pasti kita berbayar dong ya ini untuk ikut pelatihan. Nah, jadi ketika kita sudah selesai, ya sebenarnya belum selesai ya, pastinya ketika sudah mulai dibuka new normal, kita akan mampu bangkit kembali dengan sumber daya manusia yang new lagi, yang lebih mumpuni utamanya. Iya sih. Iya. Mbak Nica ini kan juga seorang pengusaha yang sudah go ekspor, sudah mengirim produknya ke luar negeri. Mungkin bisa dibagi Mbak ke para pemirsa semuanya seperti apa kiat-kiatnya bisa go ekspor. Sebenarnya kalau ekspor yang benar-benar ekspor dalam artian ekspor besar itu belum ya, kita juga masih belajar juga. Tapi ini sebelumnya kata ekspor ini memang cenderung itu menjadi sebuah standar untuk pengusaha, untuk UMKM, bahwa UMKM yang sudah ekspor ini berarti sudah bagus gitu ya. Karena ditahan dulu Mbak Nica, kita akan jeda iklan sejenak. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan, tetap di JTV Pacitan.
Mari bersama kita berantas peredaran rokok ilegal. Pelanggaran undang-undang cukai meliputi rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai berbeda, rokok dengan pita cukai bekas, rokok polos atau tanpa pita cukai. Pelanggar Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2017. Pelanggar akan dikenai ancaman pidana penjara dan atau denda. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat. Mari kita dukung pemberantasan rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan bekerjasama dengan Bea Cukai Madiun. Saya, Indrata Nur Bayu Aji, Bupati Pacitan, mengajak seluruh masyarakat Pacitan, mari kita putus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pacitan dengan tertib melaksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bincang-Bincang Kabar Pacitan. Kita akan lanjutkan ke narasumber Mbak Nica ya. Tadi dijelaskan terkait dengan biaya ekspor. Untuk kiat-kiatnya seperti apa Mbak? Bisa dilanjutkan. Iya, untuk ekspor ini kan biasanya menjadi sebuah standar bagi pengusaha atau UMKM. UMKM yang sudah bisa ekspor ini biasanya sudah dianggap menjadi sukses karena memang sudah melalui berbagai proses termasuk kelengkapan perizinan dan lain-lain, kontinuitas produk, nah seperti itu. Dan ini untuk teman-teman UMKM yang memang segmen marketnya itu untuk ekspor. Nah ini tips atau kiat dari kami yang sudah belajar untuk ekspor. Yang pertama yaitu kita lalui dulu proses legalitas dan perizinan terutama yang dipersyaratkan untuk ekspor. Kemudian yang kedua kita harus punya manajemen usaha yang bagus nih, sebuah tim yang memang tim ini memang dipersiapkan untuk melakukan pemasaran secara ekspor. Kemudian yang penting juga kontinuitas produk karena untuk ekspor ini tidak mungkin satu kali kemudian berikutnya enggak, pasti mereka menginginkan kontinuitas produk. Satu kali kita tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar, biasanya mereka sudah kapok nih, mereka akan mencari produsen-produsen yang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah value produk kita itu sesuai dengan permintaan dari negara yang akan kita ekspor. Nah ini teman-teman juga ada beberapa teman-teman UKM ini yang nggak lolos ketika ada proses kurasi. Nah ini bisa jadi bukan karena produknya yang tidak bagus sebenarnya, tapi karena value-nya yang tidak cocok dengan negara yang dituju. Misalkan ada teman itu yang mengusahakan, yang punya usaha di bidang olahan tuna ya, di Pacitan kan banyak olahan tuna. Nah teman-teman ini nggak bisa masuk di Turki karena ternyata di Turki memang mayoritas masyarakat sana tidak menyukai ikan. Nah ini bukan berarti produknya ini yang nggak bagus, bukan, tapi karena memang negara yang dituju ini tidak sesuai dengan value produk kita. Nah, kemudian untuk teman-teman yang memang segmen pasarnya bukan untuk ekspor, nah itu bukan berarti usaha saya kalah bagus nih dengan yang punya segmen keluar. Itu belum tentu juga, karena kita dalam menerapkan kebijakan atau memutuskan apakah produk kita itu akan ekspor atau akan kita jual di dalam, itu kita juga harus bijak. Tidak semuanya itu harus kita jual keluar, terutama itu untuk produk-produk yang menjadi bahan pokok di negara kita sendiri. Misalkan ada bahan-bahan seperti gula dan lain-lain. Kalau kita terlalu banyak ekspor keluar, justru di dalam negeri kita sendiri kelangkaan produk, akhirnya harga jualnya tinggi. Kemudian ketika fokus di ekspor, justru biasanya kalau di ekspor grade-nya yang tertinggi-tinggi.
Nah, untuk masyarakat kita justru mendapat grade yang rendah malahan. Nah, masyarakat kita tidak bisa menikmati produk kita yang enaknya karena ini sudah di luar. Jadi untuk teman-teman ekspor bagus. Untuk yang memang segmen marketnya diekspor. Kalau mereka sudah menentukan segmen saya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, itu tetap maju saja. Itu nggak harus, tidak semuanya yang ekspor itu memang itu sebagai standar suksesnya sebuah usaha. Ya. Oke, oh ya, ini saya ada hasil riset dari, kembali kepada peran perempuan terhadap ekonomi. Hasil riset dari LPEM FEB UI tahun 2020 ini mengungkapkan bahwa selama pandemi COVID-19 ternyata jumlah perempuan pegiat UMKM yang memulai bisnis dari nol lewat toko online itu ternyata 1,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan laki-laki. Nah, sekali, ini menurut Mbak Nica juga Ibu, nanti seperti apa nih tanggapannya terkait dengan hal itu? Mungkin dari Ibu dulu. Bagus dong. Ya, bagus ya. Iya, karena saya UMKM itu bisa saya sebut sebagai pahlawan ekonomi, Mbak. Apalagi di masa pandemik seperti saat ini ya. Itu mungkin terkait dengan kebijakan pemerintah yang work from home. Oh iya. Iya, bekerja dari rumah, kita bisa sekaligus bisa melakukan kegiatan yang lain yang bisa menghasilkan juga, karena juga kalau dilihat dari Tokopedia, Shopee, kita bisa jualan dengan rebahan ya Mbak ya. Dengan rebahan, yang penting charger full gitu, mau dijual juga apapun bisa. Kita nggak punya barang, kita bisa jadi drop shipping ya. Iya. Nah itu menarik sekali itu menurut saya. Iya. Dan luar biasa ya Bu, ternyata perempuan bisa ternyata ya. Bisa. Kalau menurut Mbak Nica sendiri, gimana ini Mbak? Luar biasa ya, Allah sudah mencetak, memprogram perempuan itu sebagai makhluk yang multitasking. Jadi perempuan sebagai ibu rumah tangga sambil bekerja atau kuliah pun atau sekolah itu bisa juga melakukan hal-hal yang lain, termasuk dalam berbisnis. Nah ini teknologi digital ini memiliki peran yang sangat penting, dan kita tahu perempuan ini yang paling banyak mengakses media sosial. Jadi pasti angka yang disebutkan tadi kalau kita sinkronkan dengan pengguna media sosial dan aplikasi atau platform marketplace yang terbanyak ini kan perempuan. Pastinya pengusaha-pengusaha perempuan yang menggunakan aplikasi atau platform ini pastinya banyak juga ya dibandingkan dengan laki-laki. Dan ini luar biasanya ya, perempuan ini ternyata sebagai makhluk yang juga sikap dan tanggap terhadap teknologi, belajar cepat sekali gitu. Tidak hanya di dapur, teknologi pun bisa menguasai. Betul, bisa menangkap peluang. Ya, seperti Ibu Evi ini juga sering multitasking ya Bu, menyusui adik, kemudian juga merajut seperti itu ya Bu. Kalau multitasking itu sebenarnya kan kita itu tidak diciptakan sebagai multitasking. Oh gitu ya Bu? Tidak. Banyak riset itu dari dokter-dokter yang saya follow. Tapi bagaimana kita bisa disiplin dengan manajemen waktu. Oh begitu ya. Saya rasa itu, dan wanita mempunyai ketelitian dengan itu. Dibanding punya teliti yang lebih daripada laki-laki seperti itu ya. Saya boleh membandingkan. Iya. Iya sih Bu, emang iya sih Bu. Kalau laki-laki kan biasanya mencari baju di dalam lemari aja masih bingung-bingung. Kalau kita kan lebih teliti, oh ini warna ini sudah langsung ketemu begitu ya Bu ya. Baik Ibu, kepada Ibu Bupati lagi nih sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Pacitan, ini kan ke depan apa saja sih Bu program-programnya untuk pengembangan UMKM? Kalau mau ditanya program, sebenarnya saya di Dekranasda ini agak greedy ya, agak serakah. Pengennya ini itu banyak sekali, tapi kan juga kebijakan-kebibakan ini kan juga harus disinkronkan juga dengan dinas-dinas terkait. Kami kan di Dekranasda sebagai mitra dari dinas-dinas tersebut. Ya banyak banget sebenarnya yang diinginkan, terutama di bidang UMKM ini saya pengen sekali di pemetaan, karena mungkin seperti yang saya bilang dengan Mbak tadi, UMKM di masa pandemik ini dan setelah nanti masa pandemik pasti ada perubahan. Ada UMKM yang tumbuh ataupun udah gone.
udah loss gitu. Dan beralih tadi Bu ya, tadi juga nah, ada. itu hal pertama yang saya inginkan adalah pemetaan itu. Kalau sudah mulai pemetaan, kita akan enak nanti kemananya. Arah gitu. kebijakannya Betul. seperti apa seperti itu. Nah, ini butuh kerjasama dari semua pihak kalau untuk ini. Tidak bisa Dekranasda itu bergerak sendiri. Tidak bisa. Kami hanya fasilitator kan. Betul sekali. Nah, kemudian di Pacitan ini kan juga cukup banyak nih Bu yang UMKM yang bergerak di bidang kerajinan seperti itu. Untuk Dekranasda sendiri ini bagaimana Bu untuk menyikapi banyaknya kerajinan-kerajinan yang mungkin masih taraf rumahan, kemudian belum ke arah level nasional seperti itu sudah Bu? Nah, itu tadi saya pengen pemetaan. Yang kedua, kalau untuk pengrajin konsisten itu yang penting. Ya. Karena gimana pun jika sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan menjadi habit yang bagus. Ini kan juga nanti kita yang akan ngunduh lah. Kita nanti yang akan menikmati hasilnya dari keuletan kita, konsisten kita. Tapi kalau dalam bisnis, dalam usaha naik turun itu kan biasa ya Mbak. Naik turun itu biasa. Kalau turun sekali sudah kapok ya artinya kita belum siap untuk memulai tantangan dalam berusaha. Ya, orang-orang sukses pasti banyak sekali gagalnya. Ya. Yaitu guru yang baik, memang guru yang mahal juga. Gitu. Ya. Jangan sampailah patah arang, tetap semangat terus. Oke. Ini kembali ke Mbak Nica nih Mbak. Jadi tadi yang kita sampaikan ada survei dari FEB UI bahwa perempuan mendominasi laki-laki di bisnis online, kemudian juga ternyata perempuan juga selaku pelaku UMKM itu juga didominasi oleh perempuan juga nih Bu. Mencapai 21%, kemudian lebih naik 21% dari laki-laki seperti itu. Untuk Mbak Nica sendiri dalam usahanya juga melibatkan perempuan nggak sih Mbak? Tentunya, karena saya perempuan, pasti secara naluriah itu lebih nyaman kalau bekerja dengan sesama perempuan. Gitu. Jadi saya juga melakukan regenerasi usaha juga, ini ke perempuan juga. Nah, tapi untuk perempuan yang saya sasar ini lebih ke yang belum menikah, jadi lulusan sekolah menengah ke atas seperti itu. Karena kalau ibu rumah tangga, perempuan yang ibu rumah tangga ini biasanya mereka sudah secara ekonomi sudah ada yang menopang, entah itu suami atau anaknya. Tapi kalau anak-anak lulusan sekolah, nah ini mereka yang menurut saya mereka lebih memerlukan edukasi, baik skillnya ataupun karakter dan attitude dalam ikut dalam sebuah usaha. Nah ini biasanya yang menjadi problem kita, lulusan sekolah menengah atas ini biasanya tidak melanjutkan sekolah, mereka menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi ya. Dan masyarakat kita lebih senang cara instannya, setelah mereka lulus putrinya dinikahkan seperti itu. Nah ini yang kemudian coba kita ajak ini pertama kita awali dulu dari sekitar lokasi usaha. Ini banyak sekali anak-anak yang lulus SMK mereka belum bekerja. Kemudian itu kita rekrut walaupun pekerjaannya masih paruh waktu karena kita juga dalam kondisi pandemi seperti ini kita belum produksi secara besar-besaran seperti itu. Ya. Kemudian seperti itu ya Mbak. Kemudian ini ada kita kan di Kabupaten Pacitan ini Bupati Pacitan kemarin Bapak Indra Tanurbayu Aji kan juga meluncurkan gerakan bela beli nih, ya kan? Gerakan bela beli produk UMKM yang saat ini mungkin masih difokuskan oleh perangkat daerah ya, tapi tidak menutup kemungkinan ini di seluruh lini di Kabupaten Pacitan. Nah, seperti apa menurut Mbak Nica ini tanggapannya terkait hal ini? Ya, sebelumnya saya mewakili teman-teman UMKM ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan Bapak Bupati Pacitan kepada kami para pegiat dan pengusaha UMKM, dan peran dari pemerintah daerah ini sangat besar dalam pemulihan usaha kami. Jadi ketika kami sempat
ya hibernasi usaha. Kemudian sekarang sudah mulai dibuka beberapa lokasi pasar, termasuk tempat wisata. Nah, ini sudah ada beberapa program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu dari pelatihan, pendampingan, atau pasar. Nah, ini juga yang kemarin juga sudah kami ikuti, yaitu program dari Disperindak yang membantu kami para UMKM untuk bisa masuk ke pasar retail. Karena memang ada beberapa usaha yang tidak bisa kami tembusi selaku pengusaha UMKM, yang usaha-usaha atau bisnis yang hanya bisa dimasuki melalui G2G, government to government. Jadi misalkan kalau kami mau memasarkan ke bandara, kemudian ke toko retail besar modern trade, ini ternyata peran dari pemerintah daerah ini sangat besar. Iya, iya. Nah, tadi juga menyinggung terkait dengan Pacitan Kota Wisata ya, untuk pengembangan UMKM ini juga sangat berpengaruh seperti itu. Seperti apa Mbak Nica memandang, apakah perlu apa saja yang perlu digenjot dari UMKM untuk mendorong pariwisata juga ini? Atau sebaliknya, mungkin karena Bapak Bupati programnya adalah pariwisata, maka UMKM juga harus mensupport. Seperti apa? Ya, kalau saya lihat melalui media sosial, ya memang gencar sekali promosi wisata di Pacitan ini luar biasa. Orang-orang menjadi tahu tempat wisata di Pacitan, banyak yang datang ke sini. Ini terutama dilihat dari media sosial. Dan untuk promosi di tempat wisatanya ini sudah luar biasa bagus. Nah, ini untuk UMKM-nya. Biasanya kalau kita berbicara tentang tempat wisata pasti tidak lepas dari toko oleh-oleh. Ini menjadi sebuah persoalan, yaitu antara pelaku usaha dan toko oleh-oleh. Karena yang terjadi saat ini di toko oleh-oleh ini justru banyak sekali produk yang didatangkan dari luar Pacitan. Dan ketika pengusaha Pacitan yang mau masuk ke sana harus dengan sistem konsinyasi, dengan permintaan harga yang rendah dan dijual dengan harga yang tinggi. Nah, ini mungkin perlu dilakukan kembali sebuah komunikasi gitu ya, antara pihak toko oleh-oleh, kemudian pemerintah dan pegiat UMKM, sehingga nanti didapatkan kesepakatan biar win-win solution gitu, tidak satu diuntungkan yang satu dirugikan. Ya, semakin menarik perbincangan kita kali ini. Tapi kita harus break dulu untuk jeda iklan. Kita kembali setelah iklan berikut. Tetap di JTV Pacitan. Mari bersama kita berantas peredaran rokok ilegal. Pelanggaran undang-undang cukai meliputi rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai berbeda, rokok dengan pita cukai bekas, rokok polos atau tanpa pita cukai. Melanggar Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2017. Pelanggar akan dikenai ancaman pidana penjara dan atau denda. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat. Mari kita dukung pemberantasan rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan bekerjasama dengan Bea Cukai Madiun. Aku tidak pernah membayangkan hari itu. Tidak pernah terlintas di pikiranku. Tempat ini tidak terasa sama lagi. Aku tidak pernah melupakan perasaan yang membuatku ingin kembali.
Jantungku terus berpacu melihat wisata Pacitan yang baru. Meskipun aku tertidur dalam keheningan dan gairah, ini tentang ruang dan gerakan yang sudah lama dibatasi. Aku menulis cerita ini dan siap mencari jawabannya. Siap untuk cerita baru, untuk menangkap perjalanan baru, untuk berbagi kebahagiaan, karena untukku, untuk kita. Siap adalah ketika dunia berubah, maka kita harus beradaptasi. Sekarang aku telah menemukan pikiran yang lebih kuat. Batu karang yang lebih kuat dengan segala sifatnya. Saat aku melihat semangat mereka lagi, aku kagum dengan betapa hebatnya kota ini. Cerita dimulai di sini, dari kehangatan antara manusia dan alam dalam tubuh. Kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang Kabar Pacitan. Kita masih dengan dua narasumber kita hari ini. Ini saya mau ngomongin tentang belanja nih Bu. Ini kan perempuan itu identik dengan belanja kan ya. Shopping itu kayaknya salah satu hobi wanita banget kayak gitu. Mayoritas ya? Iya, mayoritas. Jadi seringkali perempuan identik dengan konsumtif kayak gitu loh. Jadi apa sih Bu, ada nggak sih tips-tips dari Ibu untuk kaitannya belanja ini? Ini kalau ditanyakan ke saya salah. Oh gitu? Saya tuh malas belanja. Oh, jadi ini Ibu termasuk wanita yang unik lah ya. Betul. Dan kebanyakan ya. Iya. Kalau saya gini, kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Itu dulu yang pertama. Oke. Kalau kita nggak bisa membedakan kebutuhan kita, pastinya keinginan kita banyak sekali. Pasti pengennya ini itu, ingin ini, ingin itu yang nggak bisa terkontrol untuk kita. Iya. Kalau untuk hukum ekonomi saya salah nggak? Karena selalu menunda-nunda belanja kalau saya kan. Hemat ya Bu, jatuhnya. Bukan ya? Bukan hemat sih, tapi memang nggak hobi. Iya, kalau nggak butuh, betul. ya nggak belanja. Sepatu juga saya cuma punya satu.
gitu. Ibu Bupati kita ini memang ibu yang Itu sangat dipakai terus bijaksana. padahal juga udah lobok gitu. Patut dicontoh ini. Jadi para perempuan yang di luar sana silahkan dicontoh Ibu Bupati kita, Ibu Evi. Tapi kebalik, kalau Gimana? Bapak pinter belanja. Oh gitu ya. Cerdas dalam belanja. Iya, sampai hal-hal yang remeh gitu, dari harga, kualitas itu pasti diteliti. Wah, malah terbalik. Tetapi Iya. Biasa belum ya. patut dicontoh lah. Iya. Memang harus mengutamakan kebutuhan daripada keinginan ya Bu. Handphone Mbak- saya juga loh. Ah, Handphone ini ah, nggak ada aplikasi belanja online. langka memang. Langka ya. Biasanya isinya aplikasi online ya kalau ibu-ibu itu. Iyalah, semua aplikasi nggak ada Bu gitu. Nggak ada. Mbak. Awalnya. Saya takut itu nanti kalau biasanya kan 12 nanti ada promo apa gitu. Aduh, kalau udah punya aplikasi online, Iya. m-banking itu kombinasi yang sangat Udah lah ya Bu. Ya. sangat kolesterol. Sangat Kalau tidak Mbak Nica sendiri gimana nih Mbak? Kalau saya mungkin tips termasuk yang belanja. mayoritas ini ya. Mayoritas senang belanja. Oke. Nah, kalau tipsnya sih mungkin kita bisa membuat list belanja ya sebelum memulai belanja. Tapi terkadang ketika kita membuat list belanjanya 5, kita keluar dengan 10 item. Jadi berkembang. Apalagi kalau ibu-ibu biasanya yang di list belanjanya kebutuhan rumah, nanti keluarnya ada kebutuhan untuk anaknya. untuk Apalagi bapaknya, kalau untuk bawa ibunya. anak. Ya, apalagi kalau bawa anaknya. Comot. Jadi tambah banyak. Tapi untungnya sebenarnya Allah itu sudah menciptakan juga controller untuk para ibu, yaitu bapaknya, suaminya. Kita kalau belanja sama suami ini biasanya baru beberapa menit, udah selesai. Atau kalau misalkan nunggu di parkiran, udah selesai belum? Nah, ini ada keseimbangan gitu. Ada yang satu senang belanja, yang satu ini yang sebagai controllernya. Nah, kalau saya juga mengedukasi juga sih untuk anak-anak. Jadi sejak anak-anak ini kita edukasi gimana sih cara belanja yang benar, gitu. Yang Bijak. gimana nanti biar bisa terfokus dan anak-anak ngerti bahwa kalau misalkan sama ibunya ini belanja ke toko gitu, mereka nggak akan ngambil barang macam-macam, karena sebenarnya ketika kita membawa anak inilah yang menjadi penambahan jumlah belanjaan kita ketika kita membawa anak. Tapi kalau kita edukasi anak itu ini kita belanjanya sekian, nanti hanya bisa dapat sekian. Kalau misalkan mau lebih, uangnya nggak cukup. Nah, di sini anak-anak juga bisa belajar Sistem menghitung ekonomi juga dari kecil. Betul. Gitu. Iya. Wah, seru juga ini kalau masalah belanja. Ya, kalau kita bahas ya, perintilannya banyak banget. Oke, untuk Mbak Nica ini kembali lagi terkait dengan pengembangan UMKM nih, Kak. Terakhir ini mungkin harapannya apa sih Kak, untuk pemerintah mungkin? Harapannya ke depan terkait dengan pengembangan UMKM. Oke. Untuk pemerintah daerah mungkin dukungannya luar biasa ya untuk saat ini, terutama ketika masa pandemi saat ini. Nah, dan untuk kedepannya kami pelaku UMKM ini membutuhkan pendampingan dalam perizinan, Bu. Jadi dalam perizinan ini banyak sekali teman-teman yang belum memahami sampai tahapan mana sih seharusnya kita gitu, dari mulai awal sampai dengan kalau misalkan mau ekspor nih berarti harus ada tahapan-tahapan apa. Nah, di sini yang pelaku UMKM ini membutuhkan pendampingan di sini, walaupun bukan dalam bentuk fasilitasi tapi paling tidak pendampingan. Jadi ada informasi yang harus kami ketahui, yang harus kami persiapkan sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah akses pasar, karena ada beberapa bisnis tadi yang hanya bisa diakses secara G2G. Kami kalau secara mandiri ini masih kesulitan, apalagi kalau untuk ekspor keluar. Kalau ekspor keluar ini mutlak kami memerlukan dukungan sepenuhnya dari pemerintah daerah dan pemerintah Indonesia. Iya. Mungkin ini closing statement Ibu terkait dengan ngobrol kita hari ini dari Ibu Evi sendiri. Monggo Bu. Terkait dengan Hari Ibu ya ini ya. Jadi kita sebagai perempuan bagaimana menyikapi kehidupan yang semakin hari semakin banyak tantangan ini dengan lebih bijak, dengan lebih kuat, dengan lebih cerdas lagi. Gitu. Terkait Dekranasda dan UMKM,
sebagai perempuan, mari kita gerakkan ekonomi di Pacitan khususnya untuk lebih bergeliat, lebih dapat bersanding dengan produk-produk di luar. Saya kira itu bagaimana membangkitkan UMKM, naik level, naik tingkat. Untuk Mbak Nika? Oke, untuk teman-teman sesama perempuan ya, perempuan ini adalah tiang kita, kalau kita ibaratkan adalah tiang keluarga. Ibu juga adalah tiang negara, dan tiang ini tidak akan menjadi tiang kalau dia tidak berada dalam sebuah bangunan. Ketika tiang ini berada di luar, dia hanya akan menjadi seonggok kayu atau segelondong besi. Tapi ketika kita berada di dalam bangunan, kalau ini di dalam sebuah keluarga, ketika kita berbarengan dengan keluarga kita dalam melakukan apapun termasuk dalam berbisnis, kita libatkan suami, anak-anak dalam usaha, ini kita akan bisa berjalan lebih jauh. Kalau sendiri mungkin kita bisa berjalan cepat, tapi ketika kita bersama-sama, ini kita akan bisa berjalan jauh. Dan kebanyakan usaha ini akan lancar jalannya ketika ada keharmonisan dalam keluarga. Untuk menjadi perempuan-perempuan tangguh pengusaha, kuatkan dulu keluarga kita. Tak terasa sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang bersama dengan kedua narasumber kita yang luar biasa ini. Ada Ibu Evi Suraningsi dan juga Mbak Veronica. Terima kasih atas waktunya dan sudah hadir di acara bincang-bincang hari ini. Tetap semangat dan kreatif untuk mengembangkan UMKM di Kabupaten Pacitan dan terus bangga dan cintai produk lokal. Kami akhiri, saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di acara bincang-bincang kabar Pacitan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.